Halo sahabat pembelajar semuanya, hari ini saya akan berbagi video tentang eh, proses pembelajaran bahasa Inggris yang paling mudah dan sederhana, yaitu bersama English with Mr. Edi Rama. Jangan lupa sebelum dilanjutkan, silakan klik tombol subscribe karena subscribe it's totally free. Dan juga saya mengusahakan video ini akan bisa terus membantu Anda semua dalam mempelajari bahasa Inggris dari dasar hingga level advance atau level paling tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tenses yang paling mendasar, yaitu simple present tense. Baik, terima kasih pada teman-teman pembelajar yang sudah subscribe. Pertama, kita harus memahami betul syarat minimal sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Tentu di dalam bahasa yang lain juga pasti ada struktur minimal mengapa sebuah kalimat itu bisa terbentuk. Nah, di dalam bahasa Inggris ada satu syarat penting, yaitu terbentuknya satu kalimat, yaitu terdiri dari minimal ada satu subjek dan satu verb. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama kata kerja atau predikat. Nah, ini contohnya. She arrives. She di sini adalah subjek, kemudian arrive di sini adalah verb, ditambahkan dengan s. Nah, ini nanti akan kita coba explore di dalam pembelajaran kali ini. Kenapa verb arrive mendapatkan partikel s. Kemudian pada contoh kedua, it works. It adalah subjeknya, kemudian work mendapatkan partikel s menjadi it works. Nah, kalimat she arrives dan it works ini berasal dari kata kerja yang termasuk dalam golongan intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung. Contoh, kata she arrives, dia telah tiba, atau it works, ini bekerja dengan baik. Tanpa menggunakan atau kehadirannya objek langsung atau direct object, kalimat ini sudah memiliki makna. Sedangkan pada contoh yang kedua, contoh seperti pada kalimat Andy speaks Mandarin. Andy itu adalah subjek, speaks adalah verb dengan s, kemudian Mandarin adalah objeknya. Kemudian pada contoh yang kedua, ada kalimat we eat vegetable every day. We adalah subjek, eat adalah verb, vegetable adalah objek, dan everyday adalah adverb. Nah, kenapa kalimat ini membutuhkan objek? Karena verb yang kita gunakan di sini yaitu speaks dan eat termasuk dalam golongan verb transitive atau transitive verb. Apa ciri-cirinya transitive verb ini? Dia membutuhkan objek langsung. Nah, teman-teman mungkin sudah paham ya tentang syarat minimal terbentuknya satu kalimat dalam bahasa Inggris. Karena ini merupakan fondasi yang sangat prinsipal sekali dalam mempelajari tenses. Baik dari tenses yang level mendasar hingga tenses yang level yang lebih lanjut. Kita lanjut ya. Next, untuk bisa memahami simple present tense, kita harus mengenal subject pronoun ya. Nah, di dalam bahasa Inggris ada I, you, they, we, he, she, dan it. I yaitu saya, you itu kamu, they mereka, we kita, he dia berjenis kelamin laki-laki, she dia berjenis kelamin perempuan. Dan it adalah kata ganti atau kata pengganti pronoun selain manusia. Jadi benda, binatang, dan juga benda-benda lain di luar dua klaster ini, he dan she, maka dia termasuk it. Nah, sebagai masukan bagi kita semua, ini mutlak harus dihafal ya, artinya harus diingat. Karena saya yakin mengingat I, you, they, we, he, she, it ini cukup mudah ya, karena hanya terdiri dari 7 kata saja.
Kenapa ini penting diingat? Karena ini akan selalu dipakai pada semua kalimat dan semua jenis tenses yang akan kita pelajari. Dan it's good that bahwa subjek ini atau pronoun ini termasuk dalam klaster tetap atau closed class. Artinya dari sejak dulu sampai dengan sekarang, klaster ini tidak berubah. Ya hanya segitu-segitu saja. Tidak pernah berubah. Dari zaman bahasa Inggris pertama kali dibicarakan sampai dengan sekarang ini ya subjek pronoun ya ini saja. Jadi mutlak bagi kita untuk menghafal atau mengingat subjek pronoun ini. Selanjutnya, bagaimana dengan selain subjek pronoun yang tadi disebutkan di awal yang termasuk dalam closed class tadi itu muncul di kalimat? Karena kadang banyak pembelajar yang pemula yang baru belajar bahasa Inggris sudah menghafal I, you, they, we, he, she, it, ternyata dihadapkan kepada subjek pronoun yang bukan termasuk dari golongan yang tadi itu. Nah, tidak masalah ya. Contoh seperti my dad, my mother, student atau students, John and Alice, Agnes Mo, misalnya, Brad Pitt, the puppy, the car, the man, the president. Ini semua termasuk subjek di dalam sebuah kalimat dan bisa berfungsi sebagai subjek karena benda-benda atau manusia atau nama yang berasal dari common nouns atau proper nouns. Nah, ini nanti kita akan explore apa yang termasuk dalam common nouns dan proper nouns ini dalam video-video berikutnya. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sahabat pembelajar jangan bingung ketika tadi sudah dijelaskan ada beberapa subjek pronoun, kemudian ada beberapa jenis lagi yang muncul selain itu, lantas bingung. Jadi tidak masalah ya, karena kalau kita konversikan my dad, ketika kita kata gantikan menjadi orang menjadi he. My mother ketika kita ganti menjadi she. Student kita bisa kata ganti menjadi they. John and Alice bisa menjadi they. Agnes Mo, she, Brad Pitt, he, dan lain sebagainya. Jadi ini berasal dari common nouns. Selanjutnya, nah ini juga penting untuk kita pahami karena hal inilah yang membuat bahasa Inggris menjadi complicated, menjadi susah untuk kita pahami karena ada perubahan kata kerja sebagai dampak dari dilekatkannya present tense atau bentuk simple present tense tadi itu kepada kalimat. Nah, apa saja bentuk perubahannya itu? Ada dua, yaitu pertama ada penambahan partikel s dan partikel es. Nah, kapan kita menambahkan partikel s atau third person singular? Mohon maaf, maksud saya kita menambahkan partikel s pada third person singular yang terdiri dari tadi kita sudah sama-sama ingat ya, he, she, it, nama orang tunggal yang berasal dari common nouns atau proper nouns. Kata kerjanya kita tambahkan dengan partikel s. Contoh, the secretary writes notes for her boss every morning. Nah, di sini secretary adalah orang ketiga tunggal yang termasuk dalam third person singular. Oleh karena itu, dampaknya verbnya mendapatkan partikel s. Kemudian yang kedua, he calls his mom who lives in Bali every 7 p.m. Dia menelpon ibunya yang tinggal di Bali setiap jam 7 malam. Contoh yang ketiga, Cheryl plays her toys almost every afternoon. Jadi Cheryl di sini adalah third person singular tadi itu ya, yang she. Kemudian ditambahkan common noun Cheryl atau nama orang. Kemudian efek dari itu play mendapatkan partikel s. The mailman sends the letters to the recipients from 7:30 a.m. to 18 p.m. every day. Jadi mailman, Cheryl, he, dan secretary termasuk dalam third person singular. Nah, kemudian apa saja yang mendapatkan partikel es atau es di dalam perubahan kata kerjanya? Yaitu ketika, sama ya, ketika third person singular, oke, memodifikasi atau bertemu dengan verb yang akhiran suku katanya atau syllable di sini ya,
silabel yang berakhiran SH, CH, Y, SS, dan X. Dan juga untuk verb go. Karena verb go tertulis ghost ya, atau ghost. Contoh, he brushes his teeth in bathroom every day. Jadi, tidak seperti perlakuan yang pertama, ditambahkan S. Karena dia berakhiran suku kata SH, maka kata kerjanya mendapatkan partikel IS. Kemudian, yang kedua, the policeman always watches the suspect. Karena dia berakhiran suku kata CH, maka mendapatkan partikel ES. She cries upon her baby who desperately suffers from illness. Next, Andrew mixes his juice with frozen yogurt. He never misses the train to Jakarta in the morning. Selanjutnya, she goes to the station to pick up her boyfriend. Jadi, kata kerja ini termasuk di dalam akhiran suku kata yang mewajibkan kita untuk mendapatkan partikel IS, bukan S, ya. Jadi, kalau kita cari-cari di kamus atau cari-cari di website atau di internet begitu, ada sedikit kata tidak jauh lebih banyak daripada yang tidak berakhiran SH, CH, dan sebagainya ini ya. Jadi kita harus mengidentifikasi kata-kata tersebut. Dan kalau kita bertemu dengan kata-kata dengan akhiran tersebut, kita bisa menambahkan partikel IS untuk third person singular. Dan sebagai catatan ya, dalam hal berbicara atau spoken English, partikel ini harus disebut dengan jelas agar pronunciation kita bagus ya. Jadi contoh seperti the mailman sends the letter. Jadi harus dibunyikan sensed, bukan send. Kemudian apalagi yang partikel IS ya. The policeman always watches the suspect. Nah, ini yang membuat bahasa Inggris kita nanti akan bagus karena kita menyebutkan partikelnya dengan jelas dan terdengar oleh lawan bicara kita. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah the adverb of time atau penanda waktu sebagai frekuensinya. Oke, kita ada beberapa contoh kalimat di sini. Contoh, he comes to the shop only to buy a bottle of milk every day. I catched the school bus in the shelter at 7 a.m. every morning. Jadi, kata every day dan every morning ini mengindikasikan waktu bahwa terjadinya he comes to the shop, I catch the school bus in the shelter itu terjadi pada rentan waktu yang berlangsung secara reguler. A friend of mine always drinks a cup of coffee in the office. Annie never learns Spanish in her life. They usually climb the hill with their friends from Italy. We love to eat banana sometimes. Jadi konstruksi kalimat di sini akan jauh lebih terdengar simple present tense ketika mendapatkan adverb of time. Tapi ini sifatnya optional ya. Karena kadang ada orang yang sudah mengerti bahwa kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang atau menjadi sebuah kebiasaan yang terjadwal tanpa menyebutkan adverb of time-nya. Tetapi ketika kita diminta untuk menyebutkan waktunya yang presisi, maka kita bisa menggunakan kata every day, every morning, every night, every afternoon, every month, every week, atau terserah kita mau membuat frekuensi seperti apa. Nah, adverb of time ini ada banyak. Saya hanya menampilkan kata seldom, hardly ever, frequently, regularly, normally, rarely, often, on and on, dan lain sebagainya. Juga banyak expression atau penanda lain di luar ini yang menandakan bahwa itu terjadi secara reguler atau secara rutin. Nah, selanjutnya, ini juga kadang menjadi sedikit kebingungan ya, menjadi a bit confusion bagi kita yang belajar pemula bahasa Inggris. Kenapa to be bisa menjadi full verb atau bisa menjadi kata kerja penuh dalam simple present tense? Jawabannya bisa ya, karena kalau kita baca kamus yang ada rentetan verb 1, verb 2, verb 3, be yang terdiri dari HMR di situ juga menjadi salah satu kata kerja ya. Kalau kita lihat ya dalam presentnya is MR, past participle partikelnya adalah was and were, dan present participle-nya adalah been. Jadi mutlak di sini inilah alasan kenapa
to be atau is MR ini bisa menjadi full verb di dalam present tense. Kemudian bagaimana bentuk kalimatnya? Nah, bentuk kalimatnya contoh seperti ini. I am from East Java atau I'm from Java dalam bentuk singkatnya. She is a nurse. We are students. Nah, di sini am, is, dan are bukan sebagai auxiliary, bukan sebagai kata kerja membantu, tapi kata kerja penuh yang menandakan bahwa kalimat tersebut terjadi dalam konstruksi simple present tense. Nah, ingat kembali ya, dalam rumus yang awal atau pattern yang awal bahwa syarat minimal kalimat terbentuk dalam bahasa Inggris yaitu ketika adanya satu subjek dan satu verb atau satu kata kerja. Contoh seperti he is a soldier. Nah, kalau kita identifikasi mana subjeknya dalam kalimat ini, he is a subject, satu subjek. Kemudian is itu adalah verbnya karena berfungsi sebagai full verb, maka dia tidak melanggar kaidah sentence itu minimal terdiri dari satu subjek dan satu verb. Karena he sudah mewakili subjek dan is adalah verbnya. Demikian. Selanjutnya, perlu bagi kita untuk mempelajari pasangan antar subjek. Jadi bukan hanya pacar yang punya pasangan ya atau suami istri, tapi subjek dengan to be-nya atau be-nya juga harus berpasangan dengan pas. Kalau tidak akan terjadi kesenjangan, akan terjadi permasalahan. Jadi I itu mutlak secara absolut berpasangan dengan am. Ini sudah hukumnya dari sana ya. Jadi am ini tidak mau melekat dengan siapapun selain dengan I. Kemudian you, they, dan we berpasangan dengan are. Sedangkan untuk orang ketiga tunggal atau third person singular tadi, she, he, dan it berpasangan dengan is. Jadi pairing ini bersifat mutlak ya, dan bersifat preskriptif atau dianjurkan oleh penutur atau native speaker bahasa Inggris di sana, dan tidak bisa ditukar atau tertukar. Konsekuensinya, kalimat akan menjadi tidak gramatikal alias tidak mengikuti kaidah sintaksis bahasa Inggris. Nah, subjek selain pronouns, selain I, you, they, we, she, it ini juga harus agree ya dengan pasangan to be-nya ya. Misal, Cecep is a Sundanese. Rini is a Balinese. Cecep and Rini are friends. Nah, Cecep adalah singular, Rini adalah singular, sedangkan Cecep dan Rini adalah plural, sehingga membutuhkan full verb are atau lebih dari satu. Tapi kalau Cecep karena singular, membutuhkan to be is. Jadi ingat ya, pasangannya tidak boleh tertukar. Next, yang perlu kita pahami dalam simple present tense juga pasangan dengan auxiliary verb-nya. Auxiliary verb dalam bahasa Inggris ada dua, yaitu do dan does. Nah, ini juga sama ya, tidak boleh tertukar atau ditukar. Konsekuensinya kalau tertukar atau ditukar, maka menyebabkan kalimat tersebut menjadi tidak gramatikal atau tidak mengikuti kaidah bahasa Inggris yang benar. Nah, pasangannya adalah I, you, dan they, dan we berpasangan dengan do, kemudian she, he, dan it berpasangan dengan does. Ingat ya, jadi tidak boleh tertukar. Ingat klaster ini. Dan kita harus selalu ingat ya, tidak ada metode yang lebih efektif lain selain kita harus mengingat pasangan ini. Karena sama seperti kita belajar matematika ya, salah rumus, salah pattern, salah formula, maka hasilnya juga akan tidak benar. Oke, sekarang kita lihat bagaimana simple present tense ini dalam berbagai macam jenis kalimat. Pertama yang perlu kita pahami adalah simple present tense di dalam kalimat positif yang kita transfer menjadi kalimat negatif. Contoh yang sederhana ya, saya tampilkan di sini. He lives in Makassar. Kita kembali ke pattern awal ya. He adalah subjek, live adalah verb yang mendapatkan implikasi s, dan in Makassar adalah adverb atau di sini adverb of place ya. Kemudian ditransfer menjadi kalimat negatif menjadi he doesn't live in Makassar. Yang kedua, Ronan misses his father.
Ronan doesn't miss his father. Dalam subjek lain, I like apple. I don't like apple. They are tired. They are not tired. Akila is a typist. Akila is not a typist. Nah, saya sengaja menambahkan part of speech yang lain di sini atau jenis kata yang berbeda sehingga suatu saat kalau kita bertemu dengan konteks di luar contoh ini kita tidak kaget lagi karena ya, konstruksinya tetap sama ya, simple present tense juga. Yang tadi to be sebagai full verb, kemudian di sini adalah kata kerja bentuk pertama dengan implikasi mendapatkan partikel s dan is tadi itu ya. Tetapi ingat, untuk verb pada third person singular, seperti pada nama orang, she, he, it, setelah dia mendapatkan auxiliary does dalam bentuk negatif, maka verbnya hilang s-nya. Jadi dia tidak lagi mendapatkan partikel s dan is ketika kalimat tersebut dalam bentuk kalimat negatif. Nah, contohnya di sini ya, di kalimat positif, he lives in Makassar. Begitu dia transformasi menjadi kalimat negatif, maka he doesn't live in Makassar. Nah, kenapa ini hilang? Karena sudah mendapatkan auxiliary di sini dalam bentuk kalimat negatif. Selanjutnya, bagaimana dalam kalimat tanya atau interrogatif? Nah, contoh misalnya, are you serious? Do you really like to go to the cinema tonight? Is she a teacher? Does he work as a plumber for a living? Am I okay? Am I okay? Jadi saya di sini menggunakan berbagai macam bentuk kalimat tanya untuk mengindikasikan bahwa simple present tense juga bisa terbentuk di dalam kalimat tanya dengan contohnya sebagai berikut ini. Nah, hukumnya di sini adalah be yang terdiri dari is, am, are untuk bertanya tentang kata sifat atau adjektif dan kata benda atau noun. Sedangkan untuk auxiliary do dan does untuk bertanya tentang kata kerja. Nah, contoh di sini, are you serious? Kita tidak bisa bilang do you serious. Kenapa? Karena serious di sini adalah kata sifat. Sebaliknya di sini kita tidak bisa bilang are you really like? Tidak bisa karena like di sini adalah kata kerja. Contoh di sini benda tadi ya, hukumnya noun ya. Is he a teacher? Kita tidak bisa bilang di sini does he a teacher? Karena kita di sini menanyakan tentang kata benda. Terkecuali di sini kita menanyakan tentang kata kerja seperti kata work, maka yang kita pakai adalah auxiliary verb. Sehingga bentuk yang benar adalah does he work as a plumber for a living? Nah, sama perlakuannya terhadap tadi ya, kemunculan partikel s dan partikel is yang dihilangkan ketika dalam bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Dalam kalimat tanya, ketika sudah mendapatkan auxiliary verb do, maka kata kerjanya tidak lagi tambahkan s ya. Jadi bukan do you really likes to go to the movie atau does he works, tetapi does he work. Jadi jelas ya, baik dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, ketika dia mendapatkan auxiliary verb do dan does, maka implikasi partikel s dan is-nya hilang. Oke? Selanjutnya di dalam simple present tense atau dalam kalimat tanya dengan WH question. Nah, ini sangat penting ya karena tidak semua pertanyaan dapat dibuat dalam bentuk yes no question atau short question. Bisa juga dalam bentuk kalimat lebih eksploratif menggunakan kalimat tanya, yaitu dengan what, where, when, who, why, dan how. Nah, kita cek dulu ya. What ini bertanya tentang apa, where ini di mana, when ini kapan, who ini siapa, why ini mengapa, dan how ini bagaimana. Contoh dalam kalimat ya. What do you like to eat for breakfast? Where does she stay? When do they arrive from Bandung? Who do you mean? Why does she ask that question? How do I handle this problem? Nah, ini ingat ya, tadi kita menanyakan kata kerja
tentang kata kerja atau kegiatan atau action menggunakan do dan does. Tapi kalau kita bertanya tentang noun, adjective, kita menggunakan to be. Contoh seperti what is this? Where are you? When am I awake? Who is that girl? Why am I here? How are you? Nah, jadi jelas perbedaannya ya di dalam kalimat tanya dengan WH question ini, bahwa untuk kalimat tanya tentang kata kerja kita menggunakan what, do, what, does, dan sebagainya. Tapi kalau bertanya tentang adjective, noun, kita menggunakan WH question plus be yang terdiri dari is, am, dan are tadi itu. Nah, mungkin contoh ini bisa membantu sahabat pembelajar semuanya untuk mengerti bagaimana menempatkan simple present tense di dalam kalimat tanya menggunakan WH question. Selanjutnya, bagaimana simple present tense dalam kalimat perintah atau imperatif? Seperti dalam kata atau kalimat take that bag and leave now. Go upstairs and find your mom. Switch off that light for me, please. Brush your teeth, Angel. Have a great day. Come with me. Close your eyes. Kill the power now. Lift the buckle. Nah, ini adalah bentuk kalimat perintah atau imperatif. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa di dalam kalimat perintah tidak ada subjeknya, yang muncul hanya take, go, switch, brush, have, dan lain sebagainya, tidak ada subjeknya. Bukan berarti demikian, karena di dalam kalimat perintah atau imperatif ini biasanya tidak ditemukan subjek, tidak muncul secara sintaksis. Namun bukan berarti tidak mengikuti kaidah dasar yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa kalimat minimal terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja atau satu verb atau satu predikat tadi itu. Namun kalimat imperatif atau perintah ini muncul karena ada sebab komunikasi, ada interaksi antara dua orang atau lebih, sehingga subjek di dalam kalimat imperatif ini tersirat di dalamnya. Nah, dari mana asalnya contoh seperti kata Anna have a sweet dream atau have a sweet dream Anna, sehingga ananya hilang, hidden, bersembunyi. Kalimat imperatifnya menjadi have a sweet dreams. Nah, di dalam kalimat ini bisa diidentifikasi misalnya take that bag and leave now. Nah, mungkin Johnny take that bag and leave now, dan sebagainya. Jadi simple present tense juga bisa dibuat dalam bentuk kalimat perintah. Nah, bagaimana dalam simple present tense di dalam question tag? Nah, question tag ini adalah pertanyaan yang diajukan terhadap pertanyaan. So, a questions that addresses to the statement. Karena ketidakyakinan dari si pembicara atau ingin menanyakan kembali kebenaran atau ketidakbenaran sebuah pernyataan kepada lawan bicara. Jadi, kalau dalam konstruksi bahasa Indonesia seperti kan ya. Tadi saya udah bilang kan, dia pinter kan? Tadi bukan saya sudah ngasih kunci kan? Nah, jadi seperti kalimat-kalimat seperti ini disebut dengan golongan question tag. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. She is pretty, isn't she? He really loves you, doesn't he? You don't get it, do you? I'm not confident, am I? We are ready, aren't we? It is right, isn't it? They're cool, aren't they? Nah, bagaimana cara membuat kalimat dalam question tag ini nanti kita akan eksplorasi lagi di dalam video yang lainnya. Yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa simple present tense juga bisa dibuat dalam kalimat jenis question tag atau kalimat untuk menanyakan kebenaran dari sebuah pernyataan kepada lawan bicara. Jadi konstruksinya seperti ini ya. Misalnya she is pretty, ini konstruksinya positif, kemudian tag-nya ini yang disebut dengan tag. Ini adalah statement. She's pretty, isn't she? Nah, ini adalah bentuk kalimat simple present tense di dalam question tag. Nah, ada satu hal penting juga yang harus kita sama-sama aware adalah tentang singkatan atau contracted forms di dalam present tense. Karena di dalam mode spoken English, orang kadang-kadang juga agak malas untuk menyebutkan bentuk panjang. Jadi
Daripada dia bilang I am from Germany, dia lebih baik mengatakan I am from Germany. Ketika dia dalam kalimat negatif, uh, orang mungkin lebih prefer mengatakan she doesn't know anything daripada she does not know anything. Jadi contracted form ini juga dibolehkan dalam konteks bahasa Inggris ya. Cuma mungkin dalam konteks kalimat tertulis atau written language mungkin tidak begitu prefer ya, terutama dalam uh, uh, menulis kalimat scientific seperti di jurnal, buku, dan juga surat resmi dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita harus aware, harus ingat terhadap bentuk singkat ini. Karena kalau ini muncul, kemudian terdengar, kita sudah bisa mengantisipasi. Jadi, I'm itu berasal dari kata I dan am ya. Your, saya hanya membacakan bentuk singkatnya secara spoken saja. Teman-teman semua bisa melihat asal muasalnya dari mana. Your, their, where, shist, hist, it's, isn't, aren't, don't, doesn't, I'm not. Nah, khusus untuk I am not ini, am dan not jangan pernah disingkat ya. Jangan tanya kenapa, karena memang tidak pernah bisa disingkat ya. Jadi tidak ada kata amen seperti di sini ya. Yang bisa di contracted adalah hanya I dan am. Jadi I am kemudian ditambahkan partikel negatifnya, notnya di sini. Berbeda dengan yang lain bisa disingkat ya, bisa di contracted, namun dalam I'm tidak bisa. Hanya menjadi I'm not. Mungkin di dalam kalimat puitis seperti di lagu-lagu misalnya ada kata ain't itu bisa, tapi itu tidak formal atau tidak standardized English. Jadi dalam kalimat yang mana yang lebih singkat? Contoh, misalnya seperti dalam bentuk panjang we are not happy. Contracted formnya adalah we aren't happy. Kemudian ada lagi dalam bentuk it is not a movie. Kemudian dalam bentuk singkatnya adalah it's not a movie. Jadi yang kita singkat yang mana? To be plus not-nya atau subject dan to be-nya, kemudian not-nya dibiarkan, mana yang lebih prefer? Ternyata dua-duanya welcome, dua-duanya benar, dua-duanya grammatical. Tergantung sukanya yang mana, mau gaya to be-nya yang dicontracted dengan not-nya atau subjeknya dengan to be-nya dicontracted kemudian not-nya dan sebagainya. Tergantung ya. Jadi dua-duanya benar alias mengikuti kaidah grammar. Oke. Jadi setelah memahami tentang simple present tense tadi dalam berbagai macam jenis kalimat dan juga kaidah-kaidahnya, kapan kita menggunakan simple present tense ini? Iya, betul. Kegiatan yang berulang-ulang, yang berasal dari rutinitas, habit, terjadwal, kebiasaan, dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau dalam istilah belajar bahasa Inggris namanya habitual atau repetitive action. Dan juga yang berasal dari kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang ilmiah. Atau kita sebut sebagai general truth and scientific action. Nah, contohnya seperti ini. The student goes to school every day. How do you know? Because student goes to school every day, so you can make a sentence this one. Jadi, dari mana kita mendapatkan fakta bahwa student goes to school every day? Ya, dari rutinitas. He speaks English at home. Dari mana kita mendapatkan fakta bahwa dia menggunakan bahasa Inggris di rumahnya? Ya, mungkin karena dia sudah menjadi kebiasaannya. I eat bread for breakfast. Dari mana kita paham ini? Ya, mungkin karena sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan. Kemudian dari kebenaran mutlak, contoh seperti the sun rises from the east. The water boils at 100 degrees Celsius. The flight takes 2 hours and a half. The dog barks. The earth revolves around the sun. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari jenis kalimat yang mengikuti kebenaran mutlak atau kebenaran ilmiah yang lainnya yang bisa dibuat dalam bentuk kalimat simple present tense. Atau juga tentu kegiatan-kegiatan lain sangat banyak sekali yang bisa kita explore. Baik kegiatan kita sendiri, kegiatan orang lain,
dan sebagainya. Inti dari belajar adalah mengeksplorasi ya. Kalau kita tidak mengeksplorasi, maka kita belajar dengan siapapun akan menjadi tidak bermanfaat ya, karena kita hanya mendengarkan, kemudian masuk ke telinga kanan kita, keluar telinga kiri. Namun ketika kita mengeksplorasi berdasarkan contoh ini, berdasarkan penjelasan ini, maka lambat laun kita pasti akan bisa menguasainya. Nah, untuk mengecek pemahaman kita dalam penjelasan ini, saya sudah menyiapkan 10 latihan pemahaman yang nanti bisa dilihat jawaban atau kata atau kunci jawabannya di deskripsi pada video ini. Nah, kalau betul semua, berarti Anda sudah bisa lanjut ke bagian 2 berikutnya. Nah, namun kalau masih ada yang salah-salah, ya silakan diulang lagi, diputar lagi video ini, supaya bisa mendapatkan pemahaman yang baik sehingga bisa menjawab 10 soal ini. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk memberikan komentar dan juga subscribe video ini untuk mendukung terus pengembangan video ini untuk pembelajaran di Indonesia. Dan saya berusaha untuk terus mengupload video minimal 1 minggu sekali di awal-awal ini, sehingga nanti bisa memberikan tambahan informasi dan juga referensi bagi kita yang ingin belajar bahasa Inggris dari awal atau dari benar-benar level dasar. Terima kasih atas perhatian semuanya, and stay tuned and keep productive. Thank you. Goodbye.